Bukan main, bukan main. Asta, kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi kemarin kita merayakan Hari Kartini. Hari Kartini. Jadi kita ucapkan selamat Hari Kartini ya, untuk terutama untuk para ibu yang ada di sini, Bu. Betul, selamat Hari Kartini. Ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, baik di rumah maupun di studio ya. Iya, betul sekali. Dan tetapi terutama kita pada hari Senin yang lalu ya, Mbak Asta, kita meresmikan 1.500 pos daya di Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk itu Semanggi pada hari ini akan banyak membahas masalah pemberdayaan 1.500 pos daya, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Nah, Pak, kalau kita ngobrol soal pos daya itu pos pemberdayaan keluarga ya, Pak ya? Betul. Nah, ini ada ceritanya nih. Tes untuk Asta. Paham apa enggak pos daya? Paham atau enggak ya pos pemberdayaan keluarga? Nah, ini kalau saya baca dari buku Bapak, ini Bapak waktu itu di Bali Pak ya, tahun 2007 untuk mencetuskan pos daya ini. Boleh cerita sedikit nggak Pak ke kita? Boleh. Gimana boleh, Pak ceritanya? Saya yang ngetes maksudnya. Gimana Pak? Boleh. Jadi pada tahun 2007 itu kita baru saja selesai 2005 Presiden SBY menandatangani kembali komitmen di New York. Karena pada tahun 2000 kita nandatangani MDGs, 2005 MDGs, 2006 Presiden dengan seluruh bupati dari seluruh Indonesia ngumpul di Jakarta. Sekarang MDGs jangan dijadikan punyanya PBB di New York, tetapi harus dilaksanakan di Indonesia. Itu 2006. 2006 akhir saya tunggu-tunggu kok nggak jalan-jalan. 2007 kita cetuskan bahwa pos daya itu harus menjadi medan wahana untuk pelaksanaan MDG. Wow. Nah, kalau pos daya sendiri Pak, apa sih sebetulnya mimpi Bapak? Kenapa kok Bapak mencetusnya pos daya gitu Pak? Bukan pos kamling gitu? Atau apa pos yang lain gitu Pak? Itu bukan mimpi saya, karena proses pemberdayaan keluarga itu harus dilakukan secara bertahap. Itulah sebabnya tamu kita malam ini yang pertama, Bapak Bupati Kabupaten Sidoarjo. Mari kita jalan-jalan ke Sidoarjo, kita undang Bapak Win Hendarko. Apa kabar Pak Win? Hadapnya ke sana Pak Win. Waduh. Jadi Bapak kok akhirnya berani membuka 1.500 pos daya itu bagaimana Pak? Iya, kenapa takut Pak? Luar biasa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dan akan belajar dari Sidoarjo. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh bupati-bupati yang lain ya Pak ya. Biarpun mungkin sebagian ada, tetapi tidak sebanyak 1.500 ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak ya. Pak Winen. Monggo Pak Win. Sudah undang Bupati Sidoarjo, maka kita juga akan mengundang dari universitas ya Pak ya, supaya bisa matching. Universitas itu kaya dengan calon pemimpin masa depan. Nah, tentunya yang akan juga mendukung program-program seperti pos daya ini. Betul, insya Allah begitu. Setidak-tidaknya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sangat pro rakyat di pedesaan. Dan inovasi-inovasi barunya memang untuk rakyat. Betul. Kita Siapa yang kita undang? Profesor Dr. Fasih DRS APT, Rektor dari Universitas Erlangga. Bagaimana Prof? Jadi kira-kira Universitas Erlangga dengan sekian ribu, berapa ribu Prof? Mahasiswanya 23.000. Zaman saya kuliah di situ berapa ya? Kenapa Pak? Anak semua. Anak semua. 23.000. Waduh. Saya baru saja Prof minggu lalu dengan Universitas Negeri Semarang. Itu mahasiswanya 26.000. 26.000. Jadi di Indonesia ini sebenarnya Prof ya banyak calon-calon pemimpin masa depan. Lalu kita akan ajak, karena biasanya kan para mahasiswa di samping kuliah di tempat-tempat kuliah juga masuk ke desa, kuliah kerja nyata. Jadi mahasiswa Erlangga juga siap untuk kuliah kerja nyata begitu. Sudah dilaksanakan dan siap untuk seterusnya.
anu air, monggo. Silakan Pak Kasih. Iya. Nah. Kalau dari universitas sudah, ini biasanya ini masalahnya di duit Pak. Bapak ini bangun 1.500 pos daya, duitnya dari mana Pak? Bukan masalah begitu. Kalau ini memang untuk membantu rakyat dengan ekonomi kerakyatan di tingkat desa melalui gotong royong pos daya, harus ada yang duiti. Nah, itu dia. Biasanya orang duitnya ditaruh di bank, tidak lagi di bawah kasur atau di bawah bantal. Oleh karena itu kita undang siapa pemimpin bank terbesar di Jawa Timur. Wah, kita undang Bapak Mulyanto. Banknya rakyat. Bank Rakyat. Kita undang Bang Mulyanto nih ya, dirut dari Bank Jatim. Dari kalau saya lihat Pak Mul ini mesti sugih gitu. Oh iya. Dari mana Pak lihatnya Pak? Batiknya luar biasa. Wah, terus? Saya padahal batik 100-an ini. Kalau yang ini Pak kira-kira berapa Pak? Oh ini juraan ini. Coba. Tapi Bapak ya, biarpun batik kita itu mahal atau murah, sama Pak, yang bikinkan rakyat banyak Pak. Betul. Ini Bapak sepakat Pak tadi ya, Pak Bupati membuka 1.500 pos daya. Kalau banknya siap nggak Pak menjadikan pendukung dana untuk 1.000 pos daya tersebut? Kalau Pak Bupati siap, Pak Rektor siap, loh. Tadi kenapa kok kita tidak bisa siap gitu? Mesti siap. Ini dia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Pak ya tentang kesiapan Bank Jatim untuk membackup pos daya nih Pak ya. Untuk masyarakat Jawa Timur loh Pak. Nah. Dan Bapak punya cabang, punya ranting sampai ke kecamatan apa belum Pak? Kita ada dari 38 cabang dan beberapa jaringan kita ini yang ada di daerah, ada di kecamatan. Ini kurang lebih ada 200 lebih sebenarnya jaringan. Bukan main. Jadi siap Pak ya. Kalau link dengan misalnya koperasi-koperasi di desa, siap juga Pak ya? Siap. Main kita. Baik. Bang Mul, mari silahkan. Sudah lengkap ini tamu-tamu kita pada malam hari ini dan tentunya akan sangat banyak nih manfaatnya untuk masyarakat Jawa Timur. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Semanggi. Nah, kurang semangat nih. Hanya di Semanggi. Mandiri Re. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang 1.500 pos daya dan di Kabupaten Sidoarjo. Pak Win, boleh cerita nggak gimana tuh ceritanya sampai akhirnya bisa punya 1.500 pos daya? Jadi ini merupakan satu tindak lanjut ya dari komitmen penerapan Millennium Development Goals. Bapak masih ingat ya Pak, hadir ya pada tahun 2006 di Jakarta itu. Tidak, saya hanya mendapatkan instruksi yang sifatnya ini memang menyeluruh pada seluruh pimpinan daerah ya. Sehingga dari sini kami mengupayakan apa sebetulnya makna dari MDGs itu sendiri. Secara prinsip, secara lebih jelasnya, konkretnya bahwa ini adalah pembangunan di dalam kaitannya dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat ini bisa kita wujudkan secara cepat. Jadi kita tidak menafikan ya kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh zaman pemerintahan yang lama, terutama pemerintahan Orde Baru yang telah memberikan basic terhadap berbagai kegiatan pembangunan. Secara prinsip ini harus dituangkan dalam satu upaya yang lebih konkret. Yang tadi sudah disinggung, Pak Haryono Siono mempunyai satu pemikiran ini dimodifikasi dalam bentuk pos daya. Sehingga ini Sidoarjo menawarkan diri Pak ya, sebagai daerah siap lah, bukan menawarkan diri. Siap melaksanakan satu tugas ini. Dan kebetulan komponen kami di semua jajaran siap mendukung kegiatan ini. Karena apa? Bapak bisa cerita indikator-indikator utama dari MDGs. Iya, jadi secara prinsip adalah MDGs ini satu pembangunan yang
berbasis pada bagaimana persoalan pengatasan kemiskinan ini ditangani secara lebih konkret. Jadi multisektoral harus masuk di dalam satu kegiatan ini. Yang kedua, kerubutan. Idealnya seperti itu, Pak. Jadi tidak mungkin kita hanya satu sektor saja. Yang kedua, persoalan masalah derajat kesehatan. Yang ketiga adalah masalah pendidikan. Dan kita mengupayakan derajat kesehatan itu untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian anak ini secara lebih signifikan. Karena ini merupakan satu poin yang seringkali Pak Haryono Suyono mengatakan kalau kita kehilangan satu bayi, berarti kita kehilangan potensi 70 tahun ya Pak ya. Bapak mengatakan seperti itu. Ya, secara prinsip itu. Pak Win, kita juga punya tamu istimewa pada malam hari ini. Kita kedatangan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kita undang saja. Ini biasanya sih manggilnya Gus Ipul nih. Gus Ipul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Janjau. Jadi selamat datang. Ini acara Semanggi malam hari ini secara khusus tidak saja menyambut Hari Kartini, tapi menyambut apa yang disebut Pak Gubernur, pemberdayaan masyarakat pada tingkat akar rumput. Alhamdulillah, matur nuwun saya bisa datang di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti banyak manfaatnya. Dan tepuk tangan dulu. Ini Prof, selama saya kenal Gus Ipul nih, beliau tuh sangat santai, sangat casual gitu ya Gus ya. Sampai sekarang masih kan Gus walaupun sudah jadi wagub? Insya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Tepuk tangan untuk Gus Ipul. Monggo Gus. Kalau wakil gubernurnya semuda begini ini, kita rasanya masa depan itu bakal ada pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa. Apalagi kalau yang tua-tua mau terus ikut mendukung, ambil bagian. Alhamdulillah. Ini yang datang sudah hebat semua. Saya tidak perlu sebenarnya. Karena tadi pagi Pak Wagub kita meresmikan 1.500 pos daya di Sidoarjo. Ini sebagai model. Jadi kita harapkan nanti kiranya Pak Wakil Gubernur juga Pak Gubernur memberikan dukungan. Bagaimana proses pembangunan itu dilakukan mulai dari tingkat akar rumput, akar rumput, terutama pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ini tadi kita baru saja ngomong-ngomong dengan Pak Win, beliau telah menjelaskan pembangunan MDGs, pengentasan kemiskinan. Barangkali kalau saya boleh sementara ke Pak Rektor ya, Pak Rektor, monggo Pak Rektor, bagaimana peranan perguruan tinggi, peranan mahasiswa. Saya tahu tangan kanan Pak Gubernur ini lulusan universitas, jadi ini kan tenaga pemikirnya Pak Wagub. Monggo silakan. Iya, terima kasih Prof. Haryono. Jadi sebagaimana kita ketahui di perguruan tinggi itu kegiatan utamanya kan pendidikan dan penelitian. Tetapi semua itu tidak akan memberi manfaat dan kegunaan kalau tidak bisa memberikan arti pada masyarakat sekitarnya. Terutama kalau bicara Jawa Timur, kalau bangsa Indonesia ya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di samping melakukan pendidikan dan penelitian, kita juga melakukan pengabdian pada masyarakat. Fokus pengabdian selama ini adalah memang pada pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan disiplin keilmuan yang kami miliki, mulai dari kesehatan sampai dengan sosial ekonomi kita lakukan. Persoalannya adalah bagaimana kita mensinergi semua kekuatan ini, kekuatan kampus, kekuatan masyarakat menjadi sebuah kekuatan utuh untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Forum seperti malam ini saya kira akan sangat baik apabila dimaksudkan untuk mensinergikan semua kekuatan, keunggulan di masing-masing kita itu. Pak Fasi, kalau boleh saya bertanya, kalau di UNER sendiri Pak, untuk mahasiswa-mahasiswanya, ada nggak Pak persiapan
skill tadi, skill untuk bisa memimpin yang berorientasi pada rakyat dan akar rumput gitu. Ada nggak yang sudah dilakukan untuk mengembangkan potensi mahasiswa kita nih Pak? Jadi sekarang pendidikan itu tidak hanya bicara ilmu, tetapi juga tentang soft skill. Soft skill, betul. Kita ingin lulusan itu mampu hidup dalam berbagai pancaroba kehidupan ini. Oleh karena itu, pengalaman menunjukkan pada kita bahwa hanya keilmuan saja tidak cukup untuk sanggup hidup itu, atau modal hidup. Kita harus lengkapi mahasiswa di samping keilmuan sebagai kompetensi utama, tetapi yang lebih penting lagi adalah keterampilan hidup dalam bentuk soft skill itu. Soft skill, dan itu sudah ada di UNER ya Pak ya? Sudah diajarkan. Jadi beliau tadi juga cerita-cerita mahasiswanya sampai 23 ribu. Dari Fakultas Kedokteran berapa Prof? Sekitar 1.500. 1.500 itu calon dokternya ya. Calon dokternya. Lalu ilmu-ilmu lain ada berapa fakultas semuanya? Sekarang ada 13 fakultas profesor. Oh udah nambah ya Pak ya? 13 ya? 13. Terakhir itu masih 12 Pak waktu saya kuliah Pak. 11 sekarang menjadi 13. Oke. Jadi di samping dosennya melakukan tridharma perguruan tinggi Prof ya. Ada penelitian, ada pengajaran, ada pengabdian masyarakat. Ya. Biarpun kumnya pengabdian masyarakat masih kecil, katanya biarpun boleh nol. Sekarang ini boleh nol, tapi mestinya tidak boleh. Ya. Mudah-mudahan minggu depan tidak boleh nol itu. Karena saya udah bicara sama dirjennya, sama Pak Menterinya, jangan nol. Kalau nol itu dosennya semuanya ada di tempat penelitian dan ngajar, tidak pergi ke lapangan. Kira-kira bagaimana itu usulan kayak begitu itu Prof? Saya kira sangat menarik dan sangat menantang karena ini adalah bagian yang utuh dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Prof. Tadi saya mengatakan semua kegiatan di kampus ini tidak akan bermanfaat atau makna yang sebenarnya kalau tidak memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Kami sekarang ini risau pada saat kami melakukan pemberdayaan di luar kampus, ternyata masyarakat di depan mata kami sekitar kampus itu IPM-nya masih rendah. Oh gitu. Jadi IPM-nya rendah di sekitar kampus. Jadi saya sering bertanya pada anak-anak ini, para mahasiswa, kamu ini kalau dari kuliah terus pulang tidur, pulang lagi ke sekolah, ke kampus, tidur lagi, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, apa saya bilang begitu. Iya. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu dibenahi. Menantang berapa ya? Sebab kalau mereka tidak melakukan interaksi pada masyarakat, maka kehadirannya di masyarakat itu tidak dirasakan. Barangkali kalau kegiatan di masyarakat dikasih SKS juga, bagaimana Prof? Sekarang mulai ada yang kami sebut dengan SKP itu, jadi satuan kegiatan. Bukan main. Nah ini Pak Wagub, ini sangat menarik ya. Bapak yang asalnya dari pergerakan masyarakat, kalau melihat perkembangan kayak begini bagaimana? Ya saya kira dunia kampus, saya pernah kuliah juga. Tantangannya ini salah satunya adalah membuat bagaimana mahasiswa ini juga bisa cepat berpikir, cepat bertindak, juga cepat melakukan sesuatu. Sebab ke depan ini yang menang itu yang cepat, bukan yang besar atau yang kuat. Tapi yang cepat ya Gus. Ya. Nah oke. Dan mahasiswa ini saya kira salah satu dari orang sekian banyak yang terpilih ya. Ya kita tahu datanya tidak semua orang lulusan SMA bisa sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Berapa persen Prof? Sekarang Prof? Sekarang 15-16%. Barangnya 15-16%, sisanya sekitar 85% tidak bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Jadi ini adalah manusia-manusia terpilih, manusia-manusia yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk golongan orang yang memubadirkan kesempatan. Oleh karena itu sekarang ya tantangannya mahasiswa ke depan ini saya kira spesifikasi. Zaman saya, zaman profesor mungkin perlu cukup banyak pengetahuan umum beres. Jadi sudah bisa menghadapi, bisa dapat kesempatan bekerja atau paling tidak bisa
ikut kompetisi lah. Betul. Tapi ke depan harus punya kemampuan khusus. Kalau Anda kemampuannya cuma umum-umum ya sama dengan yang lain, tidak ada kekhususan, jadi sama aja. Nah, tapi kalau punya kemampuan khusus pasti akan menjadi orang unggul, dan kalau menjadi orang unggul kerja di mana saja pasti cepat diterima. Wow. Jadi kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi menurut Pak Wagub ya, inisiasi yang mulai dilakukan oleh Pak Bupati Sidoarjo. Saya kira ini terobosan, Pak. Terobosan. Ya apapun yang dilakukan untuk mengangkat harkat martabat akar rumput, itu saya kira patut diapresiasi. Karena memang salah satu pekerjaan rumah pembangunan kita, termasuk tentu saja yang dilakukan oleh pemerintah, adalah soal inovasi. Inovasi dari program-program pembangunan ini supaya tetap tepat sasaran. Kita tidak bisa lagi business as usual. Jadi melakukan rutin yang ada tidak bisa lagi, tapi harus ada terobosan-terobosan. Dan saya kira apa yang dilakukan Pak Bupati Sidoarjo ini adalah cara untuk mencari terobosan, cara melakukan inovasi dari apa yang sudah ada untuk supaya lebih tepat sasaran. Ini saya kira mudah-mudahan nanti tantangan berikutnya adalah kontinuitas. Ya, kelanjutan dari program ini. Karena begitu dibangun harus dibina, begitu dibina harus ngelinding itu. Melanjutkan. Bagaimana Pak Bupati? Sebelum saya nanti ke Pak Mul. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Wagub satu hal yang sangat penting di dalam kaitannya dengan bagaimana sustainable di dalam kaitannya dengan pembangunan ini kita lakukan. Jadi biasanya kalau kita melakukan satu ide, tetapi ide ini kalau tidak di-maintain tidak dilakukan secara konsisten di dalam satu program dan kegiatan, ini akan tidak ada maknanya. Jadi itu hanya memenuhi satu standarisasi popularitas saja. Nah, ini yang sebetulnya kita akan hindarkan. Bahwa persoalan-persoalan pembangunan kemasyarakatan yang berbasic pada kesejahteraan masyarakat ini diharapkan ada satu konsistensi di mana apa yang kita lakukan oleh pemerintah ini harus bisa memenuhi satu upaya partisipasi di kaitannya dengan semua domain yang ada. Jadi umpamanya kaitannya dengan masalah program Posdaya itu tadi. Kita juga harus mengajak Pak seluruh komponen masyarakat dan juga para pengusaha terutama perbankan untuk bisa melakukan satu backup dalam kaitannya dengan finance-nya. Salah satu yang menjadi kendala Pak, kita kan harus untuk pembangunan pada grassroots itu tidak seluruhnya siap. Belum seluruhnya jadi sarjana, belum seluruhnya pinter. Jadi proses pemberdayaan harus telaten Pak. Bapak bisa mengerahkan aparatnya terjun ke desa begitu Pak ya? Ya. Saya kira ya betul itu terjun ke desa. Tapi begini, cara pandang kita terhadap rakyat yang harus jelas. Pertama, saya menganggap bahwa rakyat ini pinter, rakyat ini punya kearifannya sendiri, rakyat ini punya logikanya sendiri. Ya, contoh kemarin orang mengkhawatirkan pemilu akan berkepanjangan karena rakyat tidak terbiasa ini, ternyata ya alhamdulillah lancar semua. Bisa nyontreng. Kalau ada masalah sedikit-sedikit, tapi mereka bisa. Yang diasumsikan tidak bisa ternyata bisa. Nah, jadi bahwa rakyat ini punya kearifannya sendiri, punya logikanya sendiri, dan saya kira pembangunan atau Posdaya itu tadi yang programnya bagus. Saya mau kasih apresiasi dulu. Biasanya bupati kalau sudah periode kedua itu aras-arasan. Pak Win tambah semangat. Ini lumayan semangat ya. Jadi sarah-sarah gulung lumpur ya. Iya, sarah-sarah serong periode tapi ora iso nyalon meneh. Tapi ini masih bagus, oke lah gitu. Nah, sekarang persoalannya rakyat ini ya yang arif, yang punya logika dan punya daya tahan luar biasa. Nanti masuk ke perbankan. Bayangkan rakyat kita itu, kata Pak Gubernur ini omongannya Pak Dekarwo ini, gubernurnya Panjenengan Sedoyo. Kok guyune telat itu. Ya emang benar ya Gus ya? Iya, emang benar. Gubernurnya Panjenengan Sedoyo itu bayangkan masyarakat itu ya yang katakanlah berpenghasilan rendah itu ambil kredit dengan bunga dari bank detail yang begitu tinggi. 40% lebih itu bisa bertahan, bisa hidup, bisa bayar dan bayarnya tepat waktu. Betul. Kalau pakai bank pemerintah
Jawa Timur, bank rakyat. Apalagi itu. Apalagi. Jadi saya kira ini satu hal yang luar biasa dari rakyat kita yang patut kita hargai. Nah, sekarang bagaimana ini dibuka akses, diberi kesempatan. Betul. Nah, Pak Bupati sudah mulai. Nah, sekarang yang lain otomatis ya harus ikut mendukung. Iya. Kita lihat. Biar kita lebih tahu banyak tentang Posdaya, terutama yang di Sidoarjo, kita akan saksikan visual berikut ini tentang Posdaya di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Posdaya di Banjarsari pada dasarnya tujuannya adalah untuk peningkatan keekonomi masyarakat. Di sini ada beberapa usaha yang dikembangkan oleh masyarakat, diantaranya adalah kerajinan kulit sepatu, sepatu kulit. Jadi ini memang merupakan usaha di masyarakat Banjarsari, ada sekitar 22 pengusaha sepatu di Banjarsari ini. Di samping itu juga ada usaha kolam ikan air tawar, di mana itu termasuk ada budidaya pembesaran dan juga kolam pancing. Kemudian ada pengolahan bunga rosella untuk dijadikan sirup sebagai bahan dasar untuk air minum. Kemudian ada usaha-usaha yang sifatnya home industry, yaitu pembuatan seragam, baik seragam sekolah maupun seragam dinas, seragam olahraga yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dari beberapa sekolah dan instansi-instansi yang lain. Di samping itu juga ada usaha telur asin yang dihasilkan oleh warga di sini, ada sekitar 20-an warga yang mengelola usaha itik, sehingga itu semuanya adalah untuk dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Di samping dari sisi ekonomi, kita arahkan juga dari sisi pendidikan yang diarahkan pelaksanaan kegiatan PAUD yang tujuannya adalah untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian dari sisi kesehatan kita melalui Poskesdes, di mana kegiatan ini meliputi berbagai macam bidang kesehatan, baik itu balita maupun lansia. Sehingga dengan demikian kesehatan masyarakat juga meningkat, pendidikan masyarakat juga meningkat, ekonomi masyarakat pun juga meningkat. Pos pemberdayaan masyarakat pedesaan di Sumokali terdiri dari satu, pemanfaatan kotoran limbah ternak dan industri tahu dan tempe yang ada di Sumokali. Dengan adanya pemanfaatan limbah ternak di Sumokali ini, masyarakat Sumokali menjadi ekonomi jadi terangkat dan sekaligus membantu pemerintah untuk penanganan masalah tenaga kerja yang ada di desa Sumokali. Sekaligus keluarga yang ada di Sumokali ekonomi jadi terangkat dan menambah pendapatan keluarga di masyarakat kami. Harapan kami ke depan pemerintah dapat membantu adanya kelancaran penemuan dari masyarakat kami, Mas Bambang Pujianto, untuk lebih berkembang pemanfaatan BBA gas yang sudah ditemukan oleh Mas Bambang. Karena apa? Selama ini penemuan yang ditemukan Mas Bambang masih berguna bagi beberapa keluarga. Karena itu mungkin kalau ke depan pengembangan ini dapat berlanjut, bisa membantu pemerintah pusat dalam hal gas yang ada di masyarakat kami. Kita masih di Semanggi Mandiri.
Mbak Asta, Iya. ini semua semangat mulai dari Wakil Gubernur, Bupati, Pak Rektor, luar biasa. Tapi kan Jerbasuki Mowo Beo. Nah, kayak tadi saya bilang Bapak. Kita tanyakan Pak Mul yang punya bank ini. Tapi begini, sebelum Pak Mul bicara, saya ingin bicara dulu. Sebab yang sing ngetokno dhuwit ngomong buri. Boleh Pak? Boleh. Oh mohon maaf ini. Jadi gini Pak Mul. Pak Mul ini bos saya juga Pak. Jadi kan belakangan ini ada kecenderungan pengangguran meningkat. Persis. Karena akibat krisis global. Nah krisis global ini ya salah satu akibatnya yang lain adalah banyak PHK. Tidak hanya di dalam negeri tapi TKI kita yang ada di luar negeri juga masuk. Ya kan? Berantakan lah. Ya, termasuk di Jawa Timur maka pengangguran juga akan meningkat. Nah, mungkin ya, Posdaya ini salah satu hal yang ingin dicapai adalah bisa mengatasi masalah pengangguran termasuk menampung mereka-mereka yang baru pulang kerja. Karena umumnya yang habis di PHK ini setidak-tidaknya punya skill. Nah mungkin nggak Pak Mul ya, orang-orang yang habis di PHK ini kemudian dikelompokkan lewat koperasi usaha, kemudian nanti dapat kredit dari Pak Mul. Kira-kira gitulah tambahannya supaya ini tambah. Ini bagus Pak. Matur nuwun ngapunten Pak. Nggak apa-apa Pak Mul. Baik Prof, Pak Wagub. Memang persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang terkait dengan rakyat ini kan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan sesuatu fasilitas kredit dengan cara yang mudah. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Bupati, beberapa kendala yang kita jumpai sekarang, mereka sendiri itu kan terbatas informasi untuk bisa mengakses perbankan. Nah, tentu saja ini harus kita tangkap dan kita carikan satu solusi. Posdaya ini salah satunya memang nanti kita akan melakukan satu pendekatan. Tadi pagi sebelum acara di Kabupaten Sidoarjo kita sudah ada pembicaraan kecil Pak Wagub dengan pemilik dana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Prof Haryono ini kan salah satu pengurus Yayasan Damandiri. Beliau ini dalam rangka kepedulian yang luar biasa terhadap persoalan rakyat kecil, kita sudah melakukan satu kerjasama. Antara lain yang sekarang ini sudah berjalan adalah bahwa beliau ini menempatkan sejumlah uang di kita, di Bank Jatim. Nah, agar supaya beban masyarakat itu tidak terlalu tinggi, beliau bahkan akan menempatkan sejumlah uang di tempat kita ini. Deposito itu tingkat bunganya di bawah pasar. Ini luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Pak Haryono. Jangan begitu, nanti saya dekat-dekat Pak Wagub ini suruh nambah lagi. Oh iya, mau saya teruskan itu. Insya Allah begitu. Kalau perlu 4 kali lipat. Kita sudah mendapat 150 miliar dari Pak Haryono Siono, Pak Wagub. Jadi artinya apa? Luar biasa kepedulian beliau ini. Kemudian kita sepakat untuk menciptakan beberapa skema kredit untuk membantu mereka. Salah satu yang saat ini berjalan bahwa di dalam pembiayaan terhadap para masyarakat itu kan harus ada unsur edukasi. Nah, tidak harus bahwa mereka itu, tadi Pak Wagub kan menyampaikan mereka itu rentenir dengan suku bunga yang besar pun mereka bisa bayar. Sesungguhnya persoalannya masyarakat itu kan bukan besar kecilnya suku bunga, tetapi mereka itu harus memenuhi syarat formal itu loh, yang kadang-kadang menjadi susah. Tentu saja salah satunya adalah kolateral. Nah, ini ada satu solusi yang cukup bagus. Ada lembaga penjaminan. Nah, inilah salah satu solusi Pak Wagub. Lembaga penjaminan ini kita kenal sudah ada namanya Jamkrindo, ASEI, kemudian Askrindo. Nah, dalam rangka ikut membantu itu memang ada ongkos yang harus kita keluarkan adalah premi pembayaran untuk ini kan mereka itu sebagai persis bergerak seperti insurance. Jadi karena risiko ini harus dibayar dengan premi, tentu saja kalau dulu kita kenal dengan skema subsidi bunga, tetapi setelah kita teliti sesungguhnya tidak semua sektor itu membutuhkan subsidi. Kalau kita lihat salah satu contoh adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan ini di dalam keadaan sulit, terutama pengusaha kecil ini mampu membayar berapapun. Artinya apa? Dia tidak membutuhkan
suku bunga yang murah, tetapi bagaimana kemudahan. Nah, salah satu kendala mengenai masalah keterbatasan kolateral itu bisa dijawab dengan antara lain kita harus kerjasama dengan satu lembaga penjaminan, termasuk salah satunya adalah bagaimana agar di Provinsi Jawa Timur ini kita juga punya lembaga penjamin kredit daerah. Salah satu itu adalah solusi supaya apa? Secara simultan, barangkali nanti lembaga penjaminan ini kalau semakin banyak tentunya diharapkan kan persoalan-persoalan rakyat ini bisa diselesaikan dengan banyak para penjamin. Itu salah satu pendekatan yang ingin kita lakukan. Ya, saat ini yang jelas bahwa kita ingin memberikan sesuatu yang mengedukasi antara lain bagi peminjam. Nanti kita juga di Posdaya ini barangkali juga sama konsepnya dengan Profesor Haryono, ini adalah mereka yang mengangsur dengan lancar, katakan satu skema kredit pembayaran 1 tahun. Kalau sudah 11 kali itu mereka membayar lancar, ini kita berikan satu diskon, itu istilahnya Pak Haryono, ini kita bebaskan pembayaran terakhir. Jadi itu kita bisa. Luar biasa. Sebenarnya ide ini 100% beliau Pak. Kami ini kan murid beliau, jadi kami ini hanya melaksanakan lah. Terus terang aja. Jadi malu sama Pak Wagub ini. Baik Bapak-bapak. Ini satu porsi ya. Betul. Kalau yang tidak punya kolateral itu bagaimana Pak? Ya. Jadi yang tidak punya kolateral memang idenya kan kita di Posdaya ini kan satu saat bisa membuat satu kelompok. Kemungkinan arah kita kan mereka ini bisa menjadi satu lembaga koperasi gitu lah. Karena apa? Dengan koperasi ini diharapkan persoalannya kan kita nanti bisa akan lakukan dengan koperasi ini satu program linkage. Artinya apakah itu nanti pola channeling atau executing, tetapi koperasi ini sebagai lembaga badan hukum mereka akan mampu untuk bisa apalagi kalau sudah sehat misalnya. Artinya mereka akan bisa dipercaya dengan jam gerindo untuk penjaminan. Jadi barangkali para anggota itu tidak akan perlu susah-susah karena sebagai lembaga yang dipercaya. Artinya apa? Koperasi itu nanti akan bisa dijamin meskipun mereka tidak punya kolateral. Salah satu solusi begitu. Ya. Iya. Baik Bapak-bapak, kalau kita ngobrol soal keluarga ini, tiang keluarganya adalah ibu, perempuan. Nah, untuk para perempuan di seluruh Jawa Timur dan pemirsa TVRI, berikut ini Nina Handini akan menyanyikan sebuah lagu lagi untuk Anda semuanya, Sabda Alam. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita disayang pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, teguk lutut di sudut keling wanita. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata.
ditakdirkan bahwa pria berkuasa. Adapun wanita lemah lembut manja, wanita disayang pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangat malu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kering wanita, tekuk lutut di sudut kering wanita. Luar biasa. Sabda Alam itu lagu sukaannya Bapak juga bukan, Pak? Dulu zaman ya? muda ya. Zaman muda. Makin Baik. tua saya senang mendengarkan lagunya Pak Win begitu. Oh, wow. Iya. Pak Win kalau boleh Pak ya. Kita akan coba mulai membantu Pak Win dengan proses pemberdayaan ekonomi Pak ya. Bapak tadi telah bicara juga bahwa ada daerah-daerah, ada yang desa sepatu, ada desa macam-macam. Boleh cerita Pak? Iya, jadi ini sebagai satu model yang diterapkan di Sidoarjo di dalam rangka, sebetulnya ide awalnya adalah bagaimana kita melakukan satu upaya agar motivasi masyarakat, khususnya para korban lumpur ini bisa kembali eksis Pak. Jadi dari pemikiran itu akhirnya teman-teman melalui berbagai simulasi yang diadakan, akhirnya kita mencoba pendekatan untuk clustering. Jadi kebetulan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Wagub itu satu hal yang benar. Masyarakat itu sebetulnya sudah punya satu potensi, sudah punya satu kemampuan, tinggal bagaimana kita melakukan touchingnya aja. Jadi sentuhan-sentuhan. Sehingga klaster-klaster yang sudah ada ini coba kita lakukan identifikasi. Kita lakukan satu upaya untuk menginventarisasi berbagai potensi yang ada. Seperti yang pertama kali kami lakukan adalah membuat kampung batik Pak. Jadi di Sidoarjo ini sebetulnya ada pengrajin batik yang sudah ratusan tahun, bukan puluhan tahun. Sidoarjo ya Pak ya, khas Sidoarjo. Batik Sidoarjo, khas Sidoarjo sebetulnya yang sekarang itu banyak dianu oleh Madura. Jadi Madura itu dulu asalnya dari Sidoarjo. Ini bukan saling klaim ya. Tapi ini satu fakta. Ini ada catatan sejarahnya. Sekian ratus tahun yang lalu. Ini kondisinya tidak begitu menggembirakan dalam aspek pemasaran produknya. Akhirnya kita sentuh dengan memberikan suatu semangat, motivasi dan modal yang terakhir Pak. Jadi yang paling penting kita gairahkan dulu. Akhirnya kita buat semacam klaster kampung batik. Nah, ini satu hal yang sangat menggembirakan. Begitu kami lakukan launching, dipublikasikan di berbagai media, akhirnya terjadi booming Pak. Booming lah, sekarang ini malah masyarakat di sana kebanjiran order. Jadi karena kebanjiran order, jadi dengan sendirinya Pak itu bisa ditularkan ke desa lain. Iya, terus akhirnya kami membuat semacam hal yang sama, yaitu kampung kerupuk. Di daerah Jabon itu ada satu desa di situ tuh yang membuat satu kerajinan kerupuk yang memang sudah ada pasarnya tetapi belum optimal. Terus kita berikan suatu support modal, infrastruktur juga kita benahi, akhirnya pasarnya naik. Terus ada yang menarik, ini hal yang kecil Pak, kita mulai, saya setuju bahwa program pemberdayaan masyarakat itu, kesejahteraan masyarakat itu diolah atau dilakukan dari yang paling kecil dulu. Itu ada di sana itu tempat kampung yang membuat jajanan pasar. Jadi di situ ada onde-onde, ada roti goreng, ada gempo, macam-macam lah, bocor dan seterusnya. Itu dijual harganya sekitar 1.000-1.500 Pak. Kucur. Ada malah dijual Rp750 Pak. Itu sudah ada kooperasinya Pak Win? Belum waktu itu. Akhirnya kita upayakan untuk dibuat satu infrastruktur yang memadai.
semua sektor ini kami minta untuk melakukan upaya mendukung itu. Akhirnya setelah kita adakan satu penanganan dan kita beri tempat khusus logo khusus di situ, kampung jajanan. Ini booming, Pak. Orang yang Surabaya Sabtu Minggu bukan orang Pak, bukan Sabtu Minggu, setiap hari itu untuk pusat kulaan jajan. Jadi kalau Bapak makan jajan pasar di Surabaya itu belinya di Sidoarjo. Tadi harusnya dibawa, Pak ya. Ini saya kira contoh yang baik kalau misalnya ada satu kampung satu produk. Karena ini penting. Penting sekali karena efisiensi. Di samping efisiensi, orang itu mudah mengenal, mudah mengingat dan tahu apa yang harus dilakukan untuk orang kampung situ. Jadi penting. Dulu Singapura pernah pariwisata dengan hanya satu jargon, smile. Orang sudah tahu maksudnya dengan senyum itu tahu maksudnya gitu. Nah, saya kira penemuan produk setiap kampung ini bagus, dan pembangunan yang berdasarkan klaster ini yang sekarang memang sedang menjadi tren gitu. Karena dengan adanya model seperti ini, klaster ini, penanganannya jadi mudah gitu. Seperti sejarah lama di Jeporo misalnya. Orang Jeporo mesti pinter ngukir kan begitu. Karena lalu belajar dari tetangganya. Iya betul. Jadi ada merek ini. Merek ini penting. Betul. Mereknya, kalau sudah ada mereknya itu enak. Jadi kalau belum ada merek nanti jadi begini. Dulu Jawa Timur ini sebenarnya oleh Dangeles dibangun dengan paling enggak kita bisa mengerti lah. Malang itu kota pelajar. Surabaya itu akan dikembangkan sebagai kota perdagangan. Kemudian kalau Jombang dan sekitarnya itu daerah transit gitu. Jadi setiap kabupaten itu punya titik tekan dalam pembangunannya. Sebab kalau tidak nanti menjadi kota yang bukan-bukan. Misalnya Malang, karena tidak ada tekanan ya. Jadi kota pelajar bukan, kota industri bukan, kota perdagangan bukan, akhirnya jadi kota yang bukan-bukan. Iya. Baik, Bapak, kita lemparkan dulu ke floor di rekan-rekan kita. Ada yang mau bertanya? Enggak, saya lihat ini Dokter Ratih ya, yang di belakang layarnya Pak Wid ini sudah ngos-ngosan membangun 1.500 Posdaya. Mbak Ambar, Bu Ratih. Saya juga lihat ada ini, Pak, Kepala Dinas Koperasi itu di sebelah. Iya. Nanti kita lihat. Monggo. Mau nggak, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Aryono Suyono, Bapak Rektor UNER, Bapak Bupati, dan Bapak Mul dari Banjati. Direktur Banjati. Direktur Utama. Jangan dikurangi jabatannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mengenai launching 1.500 posdaya di Kabupaten Sidoarjo. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, demikian juga Bapak Aryono Suyono dan Pak Wakil Gubernur tadi, bahwa muara dari semua pembangunan adalah keluarga. Jadi pada intinya kita membangun masyarakat harus diawali dari keluarga. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, kebetulan awalnya kami juga dinas di puskesmas ya, sebagai dokter puskesmas juga kita sudah sangat berminat untuk bagaimana memperhatikan masyarakat di awal, yaitu di keluarga. Ya. Kebetulan di puskesmas itu juga sudah ada program-program bagaimana mempersiapkan generasi ke depan itu lewat posyandu kan. Zaman dulu kan posyandu. Ya, jadi dengan adanya posyandu sampai kurun waktu tahun 98 ya, era reformasi kayaknya kan mulai menurun posyandu ya. Dengan demikian juga program-program keluarga berencana juga mulai menurun. Dan baru sejak tahun 2002 ya, 2002 itu mulai direvitalisasi dan dicetuskannya MDGs dan sampai akhirnya posdaya. Nah, posdaya ini sebagai implementasi daripada MDGs yang bagaimana kita mengolah sumber daya ya,
sebagai dari manusia, demikian juga potensi-potensi yang ada ini untuk menjadi suatu produk yang bermanfaat untuk semua. Kalau menurut pengalaman Dr. Ratih ya, itu para anggota Posdaya itu kira-kira siap nggak menjadi pengusaha bersama, menjadi koperasi? Siap ya. Nah, itu katanya Pak ada dari Dinas Koperasi ya. Dinas Koperasi. Dokter, terima kasih. Ibu dari apa, kepala apa Bu? BKKBN. Kepala BPM-PKB, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Tapi saya akan menggarisbawahi, saya senang sekali tadi dengan istilah Ibu, pembangunan dimulai dari rumah tangga. Ini penting. Oleh karena itulah saya kira sasaran kita adalah rumah tangga. Ketika kita, Pak pemerintah, belum bisa menaikkan income rumah tangga karena berbagai hal termasuk faktor krisis global dan lain-lain, maka kita usaha bagaimana mengurangi pengeluaran rumah tangga. Kalau kita tidak bisa menaikkan income rumah tangga, maka kita bisa mengurangi sekaligus mengurangi jumlah anak-anaknya. Ya, termasuk mengurangi jumlah anaknya. Nah, cara mengurangi pengeluaran itu salah satunya adalah bagaimana supaya ada pengobatan gratis di tingkat puskesmas, sekolah gratis di tingkat SD, SMP dan seterusnya. Bagi yang tidak mampu, kalau yang mampu biar bayar sendiri, Pak. Iya, untuk sekarang ini semua merasa tidak mampu. Sebab akan salah kalau orang yang mampu itu lalu disamakan tidak mampu. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang mampu terus. Begini terus, Pak. Begini, Pak, ada target yang ingin dicapai, ya. Kalau kita misalnya SD SMP itu semua gratis, itu sebenarnya tidak ada masalah untuk memotivasi supaya orang nggak ada alasan lagi untuk tidak sekolah. Ya karena memang susah juga membedakan ini yang boleh, ini tidak boleh. Paling tidak kita diberikan rata semua gratis, tetapi bagi misalnya yang ingin lebih dari yang gratis itu dipersilahkan secara sukarela. Itu. Jadi ada standar. Jadi gitu. bukan gratis, Pak. Sementara dibayari pemerintah. Oh iya, yang bayar tetap pemerintah. Tapi yang paling enak namanya tetap gratis, Pak. Karena kalau dibayari pemerintah panjang kalimatnya. Kalau gratis kan satu kalimat. Oke. Kita ke penanya dulu. Boleh? Sebelum ke Pak Bram nih, karena kita ngobrol koperasi juga, Pak Bram. Silahkan. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak Direktur. Boleh? Ibu siapa? Dari mana? Storjo. Saya Siti Munjia, staf daripada Ibu Dr. Trirati. Oke, Ibu Siti. Mohon izin Mbak Bupati. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada Pak Mul. Tadi di Sidoarjo kan sudah di Longseng 1.500 posdaya. Seandainya ini kelompok-kelompok ini tidak harus berbentuk koperasi, tapi berbentuk asosiasi, bagaimana? Karena kalau asosiasi itu kan anggotanya itu biasanya usahanya itu sama, sehingga nanti kita bisa mengembangkan pola-pola yang akan lebih baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa di Sidoarjo telah dibentuk klaster-klaster sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Siti. Kamu boleh langsung dijawab nih, kalau asosiasi gimana nih Pak? Baik Bu, jadi begini, memang konsepnya kenapa kok ini mesti dalam bentuk kelembagaan seperti koperasi. Ini dikandung satu maksud agar supaya kalau ini secara individual atau kelompok itu kan mereka akan dikaitkan dengan aspek penyediaan kolateral, ya kan? Nah, kolateral itulah sebenarnya kita berikan satu jalan keluar agar kalau itu dalam bentuk kan nggak usah per individu gitu loh. Artinya mereka bisa merupakan nanti satu badan hukum koperasinya itu mengajukan, dan itu ada satu skema yang bisa memungkinkan meskipun nantinya andai kata itu tidak 100%, ada sebagian penyediaan jaminan toh bisa 80 atau 70%. Bahkan kemarin hari Sabtu itu kami ketemu dengan Direktur Utama Asuransi Ekspor Indonesia, Bu. Jadi
ada satu program, mungkin pada kesempatan ini Prof kami juga bisa informasikan kepada semua pihak bahwa asuransi ekspor Indonesia ini kan juga dalam rangka mengatasi problem krisis ini kan indikatornya menurunnya, mungkin sekarang sudah mulai naik ekspor beberapa komoditi udah, tetapi banyak hal yang dialami oleh beberapa pengusaha itu adalah kesulitan mereka likuiditas dikaitkan kalau kebetulan mereka tuh melakukan ekspor tapi kemudian dia impor juga mengenai bahan baku itulah. Makanya sekarang asuransi ekspor Indonesia ini akan mau mengcover atau menanggung apabila seorang importir itu akan impor bahan baku berhubungan dengan semua bank, terutama juga nanti juga dengan kita. Maka biasanya mereka itu kan harus cash collateral sebesar 100%. Nah, sekarang ini asuransi ekspor Indonesia itu akan mau menjamin 100% dari nilai 100% yang dulunya dia harus diblokir manakala dia impor itu sekarang bisa ditanggung oleh pihak asing. Ini adalah sesuatu hal yang menurut hemat kami satu terobosan yang bagus. Kan hampir semua ini persoalannya kan eksportir di kita yang membeli bahan baku apakah setengah jadi ataupun bahan baku masih raw material, bahan baku mentah itu kan mereka terkendala dengan persoalan cash flow, artinya likuiditas yang ketat. Mereka memilih alternatif daripada kita diblokir 100% oleh bank, dia gunakan ini untuk kebutuhan likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerjanya sehari-hari. Padahal kita tahu persis bahwa impor itu kan kalau toh itu side LC itu kan harus langsung disediakan duitnya. Tapi katakan kalau Yusen pun mereka jangka waktunya sekitar 3 atau 6 bulan. Nah ini adalah satu solusi yang bagus. Terkait dengan pertanyaan Bu tadi sebenarnya bisa secara individu, tetapi pemenuhan syarat terhadap ininya menjadi perhitungannya jadi seperti per individual. Lebih bagus solusinya adalah kalau itu dalam bentuk badan hukum, Pak Bram lebih senang gitu loh. Artinya Pak Bram ini nanti bisa ngasih ini sehat, jadi kita akan dengan jam kerindo ini X dari perum PKK ini akan menjadi lebih yakin untuk bisa menjamin. Dan bahkan itu pun menjadi salah satu hal yang harus kita bantu. Pertanyaan berikutnya, apakah nih susah ini Pak Bram untuk menjadi koperasi? Ini dia. Kalau mudah, apa salahnya lalu menjadi koperasi? Oke Pak Bram. Yang pertama saya sampaikan kepada Pak Bupati, selamat atas terbentuknya 1.500 pos daya. Yang kedua tentunya pada waktu pertemuan kira-kira 2 bulan atau 1 bulan yang lalu Prof Haryono, memang kita sudah untuk memberdayakan koperasi-koperasi yang ada di desa. Saya kira pembentukan koperasi di desa tadi terutama di dalam rangka memberdayakan masyarakat yang ada di pedesaan. Saya kira ini sejalan dengan visinya Pak Gubernur bahwa bagaimanapun juga di tingkat desa itu perlu dibentuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut undang-undang ada 2, yaitu perbankan dan koperasi. Apa tadi saya sampaikan oleh Pak Mul bahwa memang pembentukan koperasi ini saya kira sangat membantu sekali di dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Oleh karena itu kami akan memfasilitasi bersama-sama dengan Pak Agus, Kepala Dinas Koperasi Sidoarjo. Barangkali nantinya kalau 1.500 itu mana yang tertarik membentuk koperasi. Terus terang koperasi ini banyak fasilitasi yang diberikan. Kalau saya tadi Ibu penanya tadi bahwa bagaimana kalau memang dibentuk asosiasi. Saya kira jangan membentuk asosiasi, lebih baik membentuk koperasi. Resikonya lebih besar kalau memang membentuk asosiasi. Kalau koperasi itu badan hukum pertama. Terus yang kedua, intervensi dari pemerintah kabupaten bisa, intervensi dari pemerintah provinsi bisa, pemerintah pusat juga bisa. Jadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, baik provinsi sampai dengan pusat itu bisa dilakukan untuk lembaga koperasi. Saya kira itu Pak, matur nuwun. Baik. Terima kasih banyak Pak Bram. Pak tambahin ini. Iya, ini memang bosnya koperasi Jawa Timur. Jadi memang koperasi solusi kan gitu ya, Pak Mul ya, Pak Bram ya.
Koperasi Solusi. Perintahnya Pak Gubernur ini sekarang bagaimana citra koperasi ini diperbaiki. Kan ada anggapan seakan-akan koperasi gak bayar gak popo gitu. Oh iya. Ini citra koperasi ini harus diperbaiki, dan saya kira kita setuju koperasi ini solusi, dan yang paling enak, ya, istilahnya fasilitasnya lengkap itu ya koperasi sebenarnya. Cuman tidak semua orang naik koperasi. Kalau ibarat ini kendaraan itu fasilitasnya lengkap koperasi itu. Ya, tapi nggak naik. Nggak ada yang naik karena ya itu tadi dianggap padahal lengkap, koperasi itu lengkap. Cuma tidak semua orang mengerti ada fasilitas banyak di dalam koperasi karena citranya itu citra gak bayar gak popo apa ya wis paring-paring sae gitu. Nah, ini Pak Bram sebagai Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur ditugaskan oleh Pak Gubernur dalam waktu yang tidak terlalu lama memperbaiki dan mengangkat citra kembali koperasi sehingga nanti bisa menjadi solusi. Kalau Kepala Dinas yang di Sidoarjo ini apa itu namanya perintah tantangan Pak ini ya sama Pak Wagub bagaimana kira-kira? Mbak Ambar, ini Kepala Dinas Koperasi di sebelah sini. Pak Agus. Pak Agus, mikrofon. Nah, siap apa enggak ini menghadapi tantangan Wakil Gubernur yang masih muda ini? Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu saya hormati. Jadi pada akadnya secara eksplisit sudah disampaikan dari Pak Bupati bahwa pengembangan yang berbasis perekonomian desa itu memang melakukan strategi launching kampung-kampung kerajinan. Dan untuk mengembangkan ini memang ada lintas sektor. Di antaranya sudah kita konsep terpaduan ini bagaimana Posdaya ini menjadi embrio dari koperasi. Di mana kita tahapannya melalui kelompok usaha bersama. Ya, melalui kelompok usaha bersama ini sebagai strategi sebelum jadi koperasi. Dan untuk fasilitas koperasi ini pemerintah daerah telah memberikan fasilitas untuk tahun 2009 ini sudah lebih kurang 7 miliar. Ini untuk bantuan dana bergulir. Dana bergulir lewat koperasi atau lewat bank? Arah dari sasarannya ada dua, Pak. Untuk koperasi dan untuk kelompok UMKM. Jadi kalau 1.500 Posdaya ini kita garap gitu, kira-kira setahun ini berapa yang bisa jadi koperasi kira-kira? Ya tentunya nanti akan kita analisis dulu, Pak. Jadi nanti mana kira-kira dari Posdaya yang bisa langsung meningkat, jadi kita kuatkan dengan koperasi, mana yang dari Posdaya ini kita bentuk lagi kelompok usaha bersama. Iya. Kira-kira dana untuk launching koperasi untuk membayar notaris sudah tersedia atau belum? Ya, kita kembali Pak pada prinsip koperasi bahwa prinsip adalah fungsi kemandirian. Jadi tentu ini menjadi satu kekuatan dari Posdaya ini adalah kemauan untuk berkelompok dan kemauan untuk berkoperasi. Dengan indikatornya, gitu, Pak, ya? indikasinya dia akan memahami. Kita niru Pak Wakil Gubernur tadi. Gimana, sekolah Pak? Boleh, tapi sementara belum bisa bayar dibayari pemerintah. Nah, ini pertanyaan saya, ada nggak dibayari pemerintah untuk menjadi badan hukum notaris itu? Tentunya dengan launching ini, Pak, tentu Pak Bupati akan menyusun program-program yang mempunyai konsekuensi dengan apa yang disampaikan Pak Wagub, sustainable-nya. Tentu salah satu ini menjadi pertanyaan Pak Bupati. Jangan lupa. Terima kasih Pak Agus. Ya, jadi gini, yang paling penting Posdaya ini yang sudah di launching tadi itu paling tidak dalam jangka pendek ini ikut mengatasi masalah pengangguran. Karena akibat PHK dari berbagai negara dan dalam negeri kan gitu. Misalnya sekarang koperasi atau melalui Bank Jatim ya, disusun rencana kemudian diberikan kredit dengan fasilitas yang VIP gitu, nggak tahu caranya gimana nanti ya, tentu dengan menggunakan sistem perbankan bagi koperasi-koperasi yang bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi, maka lebih mudah diberi modal. Nah, misalnya 100 juta bagi yang bisa membuka 10 sampai 20 tenaga kerja, merekrut 10 sampai 30. Jadi hitungannya menarik
pengentasan kemiskinan dengan kerja keras. Iya, betul. Ya, jadi dengan kerja keras dan merekrut tenaga kerja. Betul. Dengan begitu otomatis langsung menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Saya kira ini bisa disusun seperti itu untuk Posdaya ini dalam jangka pendek. Karena saya kira kalau itu bisa dilakukan oleh Posdaya, saya yakin itu manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat di tempat Posdaya itu berdiri. Ya. Kalau ke Pak Fas ini. Saya lihat peluangnya jadi sangat besar pendidikan tinggi untuk membantu. Para mahasiswa untuk mendampingi ini. Kan dengan sendiri rekrut tenaga kerja harus dilatih, harus diterampilkan. Bagaimana Prof? Kalau melatih barangkali bisa sama-sama antara dosennya dengan mahasiswa seniornya. Gitu. Sehingga dengan demikian target yang digambarkan Pak Wagub tadi dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tetapi juga dengan mutu yang tinggi kan gitu. Betul. Karena persoalan inovasi, pertambahan nilai itu kan sangat bergantung pada kreativitas. Betul. Untuk meningkatkan dan memberikan nilai yang tinggi, maka sentuhan-sentuhan keilmuan itu barangkali juga diperlukan. Bicara tentang koperasi yang sampai sekarang masih belum begitu bagus image-nya ya Pak. Karena sering orang melesetkan kuperasi. Jadi itu jadi perasaan pengurusnya kan gitu. Wah, kita perbaiki bareng-bareng Pak Bram ya. Oke. Itu saya kira memang kita bisa membantu tentang transparansi dan akuntabilitas dari segi manajemen keuangannya itu. Jadi saya kira banyak hal yang bisa dikerjakan bersama. Jadi kira-kira Pak Rektor siap untuk ikut membantu Pak Win di Sidoarjo sebagai model begitu, kira-kira bagaimana? Sangat siap ya. Baik. Masih ada satu nih mahasiswa dari Pak Fasih yang mau bertanya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno dari Fakultas Psikologi. Kebetulan saya mewakili BEM UNER dalam hal ini. Jadi gini Bapak-bapak, BEM UNER ini kan sekalian promosi ya lebih tepatnya. Jadi kan BEM UNER ini punya salah satu program kerja. Pak Fasih juga kemarin baru meresmikan. Kayaknya kayak wakil gubernur waktu muda. Ya, kemarin kebetulan tanggal 27 Maret itu diresmikan langsung oleh Pak Fasih. Kita punya community development dengan tema Bakti Erlangga untuk Surabaya gitu. Itu dari BEM UNER ya? Ya, itu kegiatannya BEM UNER gitu. Itu nggak cuma kegiatan BEM UNER, kita juga bersinergis bersama BEM-BEM fakultas gitu. Jadi ini proyeknya seluruh badan mahasiswa UNER gitu, harapannya seperti itu. Kita membina itu di daerah Kelurahan Gading. Jadi masyarakat di sana itu mereka sebenarnya itu sudah punya potensi yang bisa dikembangkan. Jadi mereka punya kerajinan tangan, keterampilan, tapi selama ini baruan diri, belum terkoordinasi gitu, belum diakomodir oleh pihak tertentu. Nah, harapannya kami dari BEM UNER itu salah satunya punya program untuk pembinaan kemandirian masyarakat seperti itu. Nah, ini sekalian promosi, tadi mendengar dari proyeknya Bapak Win di Sidoarjo itu kan sudah komprehensif sekali ya. Mungkin nanti kedepannya kita juga bisa belajar, terus kalian promosi. Di sini ada Direktur Utama Bank Jatim, barangkali ada alokasi untuk ke sana seperti itu. Dan siap untuk Ntar dulu ini bertanya apa mengajukan proposal? Soalnya kata promosinya lebih dari 3 kali tadi Gus. Iya. Terus ada Pak Bram juga sama adik-adik saya ini. Ya, ada Pak Bram juga kan, barangkali nanti bisa bantu-bantu teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke, udah dikasih sinyal dari sana. Kamu dari fakultas apa? Psikologi Pak. Adik kelas saya Pak, adik kelas saya. Kelihatannya yang di depan ini gimana dari sisi psikologi? Oh, itu bisa di luar Pak. Iya. Nanti ada charge-nya ya, ada charge juga ya. Oke, terima kasih. Ini bisa ya dibantu ya Pak Mul ya, asalkan apa nih syaratnya biar adik-adik ini bisa dibantu nih. Ini Pak Mul ya, Pak Rektor. Ini kelihatan sekali, tidak saja rektornya siap terjun ke Sidoarjo, rupanya dari BEM-nya juga siap ya. Lalu Pak Mul bagaimana dalam rangka dukungan pembiayaan untuk rakyat Sidoarjo? Baik, jadi adik dari Fakultas Psikologi, adiknya Mbak Asta ya. Rupanya cerdas juga ya. Nah, jadi, gimana kakaknya dong cerdas Pak? Sama promosi ini. Jadi masih UNER. Jadi sebenarnya yang tidak UNER pergi ayo.
Artinya begini, Prof. Kita ini kan perbankan, artinya kita kan juga punya kewajiban secara moral. Kita kan ada Undang-Undang 40 mengenai PT, termasuk di dalamnya mengenai Corporate Social Responsibility. Nah, dalam kaitan itu kan kami kan sudah kerjasama dengan pihak Universitas Airlangga, karena terus terang saja kita akan memilih sektor pendidikan ini menjadi satu bagian kepedulian sosial kita. Jadi di dalam amanah undang-undang ini kan sesungguhnya kan semua perusahaan ini harus punya kewajiban untuk menyisihkan sebagian lah. Pendidikan ini kita pilih dengan maksud bahwa memang ke depan sumber daya manusia ini akan menjadi sangat penting. Artinya persis. Ini kan investasi yang mahal, dan kalau ini tidak secara awal kita ada satu perhatian secara khusus, barangkali kita kasihan justru kepada nantinya putra-putra yang punya bakat tetapi mereka tidak kemampuan secara ekonomis. Nah, ini tidak menjawab dulu pertanyaan adiknya Mbak Asta itu, tetapi kami memang ada program kerjasama untuk melakukan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di tempatnya Pak Profesor Fasih. Tentu ini akan menjadi satu program yang mungkin bisa kita akan lanjutkan, karena ini jelas-jelas akan, manakala mereka ini satu saat lulus, kita akan bisa memetik satu saat apabila mereka itu ada satu pilihan, ada opsi, kita kan bisa mencari istilahnya memandu bakat gitu ya. Pada saat awal mereka syukur ini kan prestasinya bagus, IP-nya selalu di atas 3. Tetapi juga bakti sosialnya tinggi. Kira-kira begitu, Bro. Gitu kira-kira. Dengan demikian nanti program CSR ini ada manfaat secara langsung bagi ikut bersama-sama memikirkan masa depan bagi adik-adik kita itu. Nah, ini yang kita sudah lakukan. Tetapi yang adik tadi itu silakanlah, enggak apa-apa itu diajukan. Tapi kalau memang ini jelas-jelas mengarah kepada satu di sini kan, tolong seperti Pak Wagub tadi biasanya membuat proposal gitu kan. Proposalnya ini sekaligus terpadu dengan 1.500 yang sudah dibentuk. Ya, kalau bisa link dengan itu programnya. Supaya kalau tidak ini sendiri nanti pecah-pecah gitu. Betul. Tidak terkonsentrasi. Kasihan Pak Wagub. Prof. Usulan mahasiswa tadi, Saudara Enok. Ya, Mbak Enok. Itu bisa kita koordinasikan. Lebih di LPM ya. LPPM. Ini namanya proposal diterima dengan catatan. Sekaligus terpadu dengan rancangan LPM untuk nerjunkan. Barangkali sekaligus karena waktu kita sudah tinggal diburu, mungkin ada kesimpulan dari Prof acara malam ini. Ya, kesimpulan saya bahwa ini adalah program yang sangat didukung oleh segala lapisan masyarakat. Kampus saya kira tidak boleh absen untuk mensukseskan ini. Karena ini adalah bagian tanggung jawab kita dalam menyongsong masa depan. Segala persoalan makin rumit itu. Terima kasih, Bro. Oke, terima kasih Pak Mul. Komitmen dari Bank Jatim sendiri untuk terus mendukung program Posdaya di Jawa Timur, silakan. Insya Allah kita akan selalu ikut support sepanjang memang program ini nanti akan mempunyai manfaat luar biasa bagi masyarakat. Memang pertama kali kayaknya di tempatnya Pak Bupati Pak Win ini, nanti berikutnya barangkali kita inginkan bisa secara serentak dilakukan dari beberapa kabupaten yang lain, itu lebih bagus gitu kan. Kalau bisa seluruh Jawa Timur, Pak. Jangan cuma Sidoarjo. Ini uji. Oke, Pak Win dulu. Nanti kesimpulan berikutnya. Sabar dulu Gus, sabar Gus. Pak Wagub, kesimpulan terakhir aja. Jadi memang satu kondisi yang perlu kita pahami secara bersama. Jadi model pembangunan yang ideal itu artinya yang ideal itu adalah bagaimana kita melakukan satu pendekatan bahwa rakyat ini bukan sebagai objek pembangunan, tapi kita jadikan sebagai subjek pembangunan. Artinya apa? Mereka kita berdayakan, di dalam konteks pemberdayaan itu harus ada transformasi pengetahuan, transformasi ilmu, transformasi keterampilan. Dan di sini kepemimpinan. Jadi Bapak bersedia ya pemimpinnya diambil oper oleh rakyat desa. Ya, itu memang
secara prinsip kan kita semua, saya Pak Wagub ini dipilih karena rakyat ya. Amanah yang kita diberikan oleh rakyat ini harus kita betul-betul implementasikan di lapangan. Jadi saya setuju sekali kalau tadi kita menganggap bahwa rakyat itu harus menjadi subjek pembangunan. Tentunya mereka harus diberikan satu pengetahuan, satu pemahaman, keterampilan bagaimana cara melakukan satu usaha, bagaimana melakukan aksesibilitas ke perbankan, bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap dana yang telah diberikan kepada yang bersangkutan. Sehingga ini adalah satu model yang sangat ideal untuk kita terapkan di dalam konteks pembangunan saat ini ke depan. Yang terakhir mungkin saya ingin memberikan satu penggarisbawahan bahwa program yang Posdaya ini yang berbasis pada keluarga, saya setuju bahwa ini di dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mengurangi tingkat pengangguran secara lebih signifikan. Jadi pengangguran itu tidak harus mereka ini bekerja di pabrik, bekerja sebagai pegawai negeri, tapi bagaimana kita upayakan setiap anggota keluarga ini mempunyai satu kegiatan yang bisa memberikan added value terhadap kehidupan ekonomi. Inilah yang harus dijadikan satu model pembangunan. Yang ketiga, kami berkeinginan untuk marilah kita melakukan satu program yang berorientasi kepada jangan yang besar-besar, yang kecil saja yang kita lakukan, karena sesuatu yang besar itu kumulasi daripada yang kecil. Terima kasih. Pak Wagub. Gus, terakhir dari Gus Ipul. Saya teruskan Pak Win. Memang yang paling bagus itu sedikit-sedikit tapi banyak, ketimbang banyak tapi sedikit. Ya kan? Ya, kalau banyak jadi pemerataan persoalannya. Kecil-kecil kalau banyak itu akan merata. Teruskan Pak Win lagi. Saya bagian teruskan. Wagub itu kan teruskan Pak Bupati. Kalau tadi dikatakan bahwa kita menjadikan rakyat sebagai subjek, maka kata kuncinya adalah partisipasi. Ya. Kata kunci partisipasi adalah memberi kepercayaan kepada rakyat. Di banyak pengalaman pembangunan, kalau rakyat itu diberi kepercayaan, diajak untuk berpartisipasi, itu anggaran pembangunan itu jadi bertambah. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa berapapun uang yang dimiliki oleh negara, berapapun uang yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur atau kabupaten, itu dibanding kebutuhan rakyatnya itu jauh lebih kecil. Pasti itu lebih kecil. Karena dananya lebih kecil, maka partisipasi masyarakat diperlukan, tidak hanya ubyuknya saja, tapi bagaimana dia juga memberikan kontribusi dalam bentuk dana maupun dalam bentuk tanah maupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Oleh karena itu saya setuju dengan Pak Win, kalau kita jadikan mereka subjek, beri kepercayaan dan beri mereka dana untuk kemudian bisa dibangun sendiri oleh mereka sepanjang yang bisa dibangun. Kalau misalnya mau bangun jalan desa, kasih aja ini ada uang 100 juta. Bangun aja sendiri dengan caramu sendiri, tenaga kerjamu dari situ, itu biasanya 100 juta itu cukup jadi 1 kilo, kalau diserahkan ke mereka jadi 5 kilo, dari 4 kilo. Dan bahkan uangnya bertambah lebih dari 100 juta. Nah, saya kira ini meneruskan Pak Win. Nah, untuk itu saya terima kasih ini diundang ke sini Pak, mewakili Pak Gubernur. Salamnya Pak Gubernur, apa yang menari pelan-pelan aja dulu. Jadi ini dulu, ini penting ini, misalnya Pak Gubernur ini. Sekarang yang jadi perkara ini Pak, ini jadi perkara setelah reformasi, ini adalah sinkronisasi program dari pusat, provinsi, kabupaten, dan stakeholder. Nah ini penutupnya di sini. Oleh karena itu menurut Pak Gubernur, ayolah kita ini samakan langkah. Ini semua stakeholder dalam rangka ngatasi pengangguran, meningkatkan pemberdayaan masyarakat ini jalan bareng. Syukur-syukur sekarang ini ada beliau. Ada bos kita ini. Nah ini sudah mau menjadikan ini. Jadi untuk itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Ipul. Terima kasih Pak Wakil Gubernur, terima kasih Pak Bupati, Pak Rektor, dan Pak Dirut Bang Jatim. Kita harapkan apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi mempermudah birokrasi, tidak birokrasinya mempersulit, tidak birokrasinya ingin jadi raja sendiri. Mudah-mudahan yang kecil disampaikan kepada rakyat tadi dimanfaatkan dengan baik dan menumbuhkan partisipasi dengan kepercayaan pemerintah yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan pada Wakil Gubernur, Bupati, Rektor. Terima kasih. Saya harus tutup acara nih.
Pak Aryono terima kasih, Gus Ipul makasih, Pak Win, Pak Fasih, Pak Mul terima kasih banyak, Mas Hadi dan Irama Bama terima kasih banyak. Saya harus menutup acara. Kita banyak berbicara masalah keluarga hari ini karena tema kita adalah pemberdayaan keluarga. Jadi buatlah keluarga Anda berdaya, maka Anda sudah memberdayakan negara ini. Muliakanlah keluarga Anda, maka Anda memuliakan Indonesia. Asta Dewanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah akan runtuh. Bahkan ku tak enak tidurku pun tiada nyenyak, selalu teringatkan dirimu. Ini kau namanya, kita sedang jatuh cinta mengambang. Semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu, malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang padaku.